Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Marna, melanjutkan dari part kemarin. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Marna yang tidak bisa berbuat apa-apa beranjak dari tempat duduknya. Ia menggelar kasur yang digulung di sisi dinding dan memasang kelambu. Ia merasa ruang privasinya sangat terganggu dan tidak tahu harus berbuat apa. Usai menggelar kasur kapuk dan memasang kelambu, Marna memilih diam di dalamnya. Bajunya yang basah ia ganti. Tentu saja, apa yang dilakukan Marna sempat menarik perhatian lelaki yang sejak tadi memperhatikannya. Lelaki tersebut melihat Marna sedang berganti pakaian. Meskipun Marna berganti pakaian di dalam kelambu, namun bayangannya terlihat jelas dari luar kelambu. Setelah usai membahas rencana, malam itu mereka pun bersiap. Hujan gerimis terus menerus tanpa henti. Artinya, rencana mereka akan berjalan sesuai rencana. Inilah momen yang pas, sebab apabila hujan seperti ini, dipastikan lokasi rumah Haji Ocak sepi. Ditambah lagi, desa itu belum memiliki jaringan PLN. Gelap gulita pasti, dan ini akan sangat membantu rencana mereka. Saat semua sedang bersiap, suara motor terdengar memasuki halaman rumah Marna. Marna yang ketika itu masih dalam kelambu mencoba menguping pembicaraan mereka bersembilan. Lampunya hidup. Yang dimaksud adalah rumah target. Pakai genset kah? Iya. Suara mereka sedikit beradu dengan berisiknya suara hujan. Berapa jauh jarak mesin genset dengan rumah? Lumayan, sekitar 250 meter. Jauh sekali. Pakai mesin domping kah? Iya bang, pakai mesin domping. Mesin domping adalah mesin jenis diesel sistem tunggal. Usai dijelaskan semua kondisi dan lingkungan di sekitar rumah target, si pemimpin kawanan perampok itu pun mulai mengatur siasat. Oh iya bang, jalannya sangat licin. Oh, oke, kalau begitu kita siap-siap. Pintarawen. Andi, kamu siapkan rantai. Ulas roda belakang dengan rantai. Di pedalaman Kalimantan, tanahnya memang kebanyakan berasal dari tanah liat. Saat musim panas, tanah merah akan memadat dan menghasilkan debu yang pekat apabila dilalui oleh kendaraan. Namun jalanan sangat aman apabila dilalui jenis kendaraan apapun. Sedangkan di musim hujan seperti saat ini, jalanan yang tadinya padat berdebu akan berubah menjadi sangat licin dan berlubang. Usai roda ban diulas sisi sebelah kanan dan kiri, mereka pun mengatur siasatnya. 2 orang disuruh standby di rumah Marna dengan pick up, sedangkan 7 orang lagi disuruh untuk melakukan aksi terlebih dahulu dengan cara memastikan target mereka. Sesudah target dikuasai, maka nantinya kedua orang itu tugasnya menjemput hasil. Mereka bertugas membawa apa saja benda berharga yang bisa dibawa, baik itu uang ataupun benda lainnya yang sulit dibawa menggunakan tangan kosong. Kedua orang tugasnya menunggu konfirmasi. Apabila disuruh datang menjemput, mereka akan datang dengan cepat membawa mobil. Kemudian mereka mengangkut hasil rampokan dan membawa kawanannya pergi dari desa. Semua yang beraksi menghidupkan motor. Saat itu mereka saling berboncengan untuk memudahkan langkah dan aktivitasnya. Semua anggota memakai sepatu bot supaya memudahkan mobilisasi selama beraksi di tanah yang licin. Suara motor berbunyi. Lampu motor terlihat terang menerangi sebagian halaman ketujuh perampok
yang siap berangkat untuk beraksi. Rumah beton 2 lantai terlihat terang benderang di malam hari. Rumah besar tersebut, pada bagian bawah bangunannya terbuat dari beton dengan lantai keramik yang bagus. Lantai atas separuh bangunan itu terbuat dari bahan material kayu. Rumah besar tersebut jauh dari tetangga sekitar. Yang dekat dari rumah itu hanyalah warung yang berada di atas bukit. Itu pun jaraknya sekitar 1 kilometer. Tentu rumah besar itu adalah target yang sangat empuk. Haji Ocak terkenal sebagai juragan yang sering membeli emas-emas hasil tambang ilegal dari masyarakat. Dia hanya buka transaksi di siang hari saja, sedangkan di malam harinya rumah itu tutup total dan tidak melayani transaksi jual beli emas. Biasanya Haji Ocak akan membeli emas dalam kondisi mentah. Lalu emas yang mentah tadi dimasak menggunakan api dengan suhu tertentu. Apabila sudah masak dan didapatkan kadar emasnya, barulah biasanya terjadi tawar-menawar dengan penambang lain. Jika deal emas itu pun dia beli dengan dikumpulkan dalam jumlah tertentu. Dan bila dirasa sudah cukup, emas akan dibawa ke kota untuk dijual dengan harga jual 3 kali lipat lebih mahal. 300 meter sebelum sampai ke rumah target, 7 orang perampok menghentikan sepeda motornya. Mereka semua berjalan kaki agar suara motor yang berisik tidak menimbulkan kecurigaan dari si pemilik rumah. Kaki yang dibungkus dengan sepatu bot memudahkan langkah mereka berjalan di tanah yang licin. Ketujuh orang tadi mulai merencanakan rencana. Satu orang yang bertugas untuk mematikan mesin diesel dibekali berbagai alat perusak seperti gunting, kawat, serta kunci pembobol gembok yang semuanya sudah ada di dalam tas ransel. 6 orang lagi telah bersiap. Mereka bersembunyi di semak-semak sebelah sisi pintu dengan membawa golok yang masing-masing sudah lepas dari sarungnya. Seorang yang bertugas mematikan genset memulai aksinya dengan cara memotong rantai gembok lalu memutarkan penyalur minyak, sehingga saat mematikan mesin diesel, suaranya terdengar alami seperti mesin yang kehabisan minyak. Rumah besar yang berisi 6 anggota keluarga. Malam itu semuanya anggotanya sedang asyik menonton tayangan televisi. Rumah yang berisi 4 orang dewasa, Haji Ocak dan menantu laki-lakinya, istri dan anak perempuannya, serta 2 orang cucu yang masih balita. Saat sedang asyiknya menonton TV, tekanan watt listrik tiba-tiba menurun. Terlihat dari lampu yang kian redap dan redup. "Kenapa mati?" tanya Haji Ocak. "Habis minyak kali, bah." "Tidak, kamu lihat dulu sana minyaknya sebelum menghidupkan mesin," tanya Haji Ocak. Bermodalkan cahaya handphone, ia mencari senter kepala yang biasanya kerap ditempel di kepala. Usai mendapatkan senter, dia memberikan pada menantu laki-lakinya. Si menantu keluar membuka pintu dalam kondisi gelap. Pintu yang berlapis 3 itu cukup merepotkan, sebab pintu itu menggunakan sistem keamanan 3 lapis. Pintu pertama dari daun pintu kayu, pintu kedua dari plat besi, sedangkan pintu ketiga dari rangka besi yang dibikin jarang-jarang. Perangkat keamanan itu memang dibuat sedemikian rupa untuk menghindari tindak kejahatan, dikarenakan desa itu tidak memiliki satu petugas polisi pun. Cukup lama Haji Ocak menunggu menantunya memeriksa mesin genset. Namun tidak jua kembali karena tidak sabar. Beliau pun membuka pintu, coba mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Pintu besi berderit. Lelaki berumur sebagian rambutnya sudah dipenuhi oleh uban itu keluar dari rumah. Saat pintu terbuka, tanpa disadari, seseorang dari balik pintu sudah menunggunya. Balok kayu sebesar seukuran tangan orang dewasa mengayun ke kepala bagian belakang. Dengan sekejap, lelaki tua itu pun tumbang. Tubuhnya tersungkur di atas tanah merah yang basah karena hujan. Mendengar suara yang tidak wajar,
Istri Haji Ocak ikut merasa penasaran. Dia menuju ke sumber suara. Saat hendak menuju pintu, betapa terkejutnya istri Haji Ocak. Dia melihat 4 orang asing sudah berada di dalam rumahnya. Di tangan mereka, masing-masing memegang sebuah golok besar berwarna putih mengkilap. Melihat adanya orang asing masuk ke rumah, spontan saja wanita tua itu berteriak histeris. Suaranya terdengar sangat keras, dan dia pun berlari mencoba untuk menghindari para perampok. Merasa terancam, 4 kawanan perampok yang sudah berada di dalam rumah segera mengejar wanita pemilik rumah. Mereka khawatir teriakan wanita itu akan mengundang perhatian orang datang. Istri Haji Ocak berteriak histeris. Anak perempuannya yang berada di dalam kamar mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Perempuan itu sangat kaget saat melihat ibunya dikepung oleh 4 orang lelaki, dan semuanya juga sedang memegang golok tajam yang mengarah ke tubuh sang ibu. Melihat ibunya dalam keadaan terancam, anak perempuan Haji Ocak dengan spontan ikut juga berteriak. Suara teriakan itu membuat keadaan makin kacau. Tentu saja membuat takut 2 anak balita yang saat itu sedang bermain di dalam rumah. Anak perempuan itu menangis ketakutan melihat ibunya yang dikejar kawanan perampok. Melihat adanya seorang penghuni rumah lagi yang menjerit. Salah satu dari kawanan perampok panik, lalu dengan beringas mengayunkan golok pada wanita tua yang sejak tadi terus berteriak, "Tolong!" Rawen mengayun golok. Wanita tua yang sadar diserang berusaha menghindar. Dia spontan menggunakan kedua tangan sebagai tameng untuk menangkis sabetan golok yang mengarah langsung pada kepala. Tangan yang diletakkan persis di depan kepala seketika langsung putus. Darah segar berwarna merah kehitam-hitaman langsung mengucur deras melalui tangan yang sudah terpisah dari anggota tubuh. Si anak perempuan yang melihat ibunya tumbang dengan bersimbah darah tak kuasa menahan diri. Dengan seketika sekujur tubuh perempuan itu menjadi lemas. Kedua kaki tak kuasa lagi menopang tubuh, lalu jatuh pingsan di atas lantai. Sebenarnya membunuh bukanlah tujuan utama para perampok itu. Meskipun mereka membawa senjata tajam, tujuan utama mereka hanyalah merampok harta benda milik Haji Ocak. Namun malam itu semua telah di luar kendali. Keadaan memaksa mereka hingga membuat terbunuh salah satu korban. 2 balita yang melihat ibunya pingsan menangis dengan keras. Tangisan mereka sangat mengganggu dan membuat panik para kawanan perampok. "Bang, ini bagaimana bang?" tanya salah seorang perampok yang panik. Rawen terdiam sejenak. Dia berpikir keras apa yang seharusnya mereka lakukan selanjutnya. "Panggil Andi, cepat!" Andi malam itu menjaga rumah dari luar. Tugasnya untuk mengontrol keadaan di luar rumah. Sambil memegang bendi telki di tangan, ia coba menghubungi kawanannya yang ada di dalam. Bravo, masuk. Bagaimana? Kudengar suara teriakan. Aman terkendali, tapi kamu bisa masuk ke dalam, ganti. Oke, aku masuk. Malam itu mereka semua dibagi dalam 3 tempat. 2 orang bertahan di rumah Marna. Tujuannya untuk mengontrol apabila terjadi sesuatu. Kemungkinan terburuk bila rencana mereka gagal, mereka bisa berlari ke hutan meninggalkan motor, lalu bisa pergi dengan mudah berganti kendaraan dengan menaiki pick up. Dengan begitu pelarian mereka menjadi aman, sehingga tidak ada orang yang mencurigai aksi mereka apabila kabur dari desa. Jika rencana berhasil, tapi semua uang serta emas yang ada di rumah itu berada dalam berangkas besi, mereka juga dapat mengangkutnya menggunakan mobil pick up. Kemudian mereka bisa membongkarnya dengan mesin las apabila sudah sampai kota. 3 orang lagi menjaga di luar rumah, memastikan aksi mereka tidak diketahui oleh siapapun. Jika ada orang yang memperhatikan keberadaan mereka, maka mereka bisa dengan mudah melapor ke dalam menggunakan HT yang sedang saat ini mereka pasang.
4 orang yang melakukan aksi di dalam rumah melakukan tindakan seperti itu dikarenakan rencana tidak berjalan mulus. Andi masuk ke dalam rumah. Dia terkejut saat melihat darah berceceran membasahi lantai, dengan sosok seorang wanita tua mati dengan kondisi tangan yang putus. Di sebelah mayat wanita tua ada 3 orang dengan kondisi terikat. 2 anak kecil diikat kaki dan tangannya dengan mulut yang juga tertutup rapat menggunakan lakban. Tujuannya agar tidak terjadi keributan tambahan, sebab anak kecil sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Satu lagi seorang wanita muda yang dalam kondisi masih tidak sadar. Andi, bagaimana menurutmu? Segera panggil mereka, bawa pick up atau bagaimana? Kenapa? Kenapa sampai membunuh? Tanya Andi. Dia tidak tega melihat 2 anak kecil diikat di samping ibunya. Sudah di luar kendali. Semuanya terjadi di luar kendali. Itu kenapa? Tanya Andi menunjuk wanita yang memakai baju tidur. Hanya pingsan. Andi memegang kepala. Dia juga tampak terlihat panik, sebab dari 8 kali aksi merampok, baru kali ini mereka sampai membunuh orang. Siapa yang menebasnya? Aku, sahut Rawen. Andi mulai ikut bingung sambil berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu. Apabila ada 2 orang balita, tidak mungkin mereka habisi. 2 anak balita memberontak dan berteriak, namun suaranya terhalang oleh sumbatan lakban yang dipasang mengelilingi kepala. Kita angkat saja berangkasnya, usul anggota yang lain. Jangan, ucap Andi. Lalu bagaimana? Kita siram mama anak ini pakai air, paksa minta pin berangkas. Lah, caranya? Ancam gorok leher anaknya supaya ibunya mau memberitahukan angkapin. Mendengar usulan Andi, Rawen dan yang lain setuju. Mereka mengangguk setuju dengan ide itu. Lalu mereka mengatur rencana kembali. Meskipun sejak awal sudah ada rencana, namun kali ini rencana itu gagal total. Panggil mereka dari luar, bawa masuk semua ke dalam, perintah Rawen pada anggotanya, agar anak buahnya membawa para lelaki yang sudah mereka lumpuhkan. Diikat tangannya untuk dibawa masuk, dijadikan satu di dalam rumah. Tenggo, panggil Andi melalui HT. Tenggo, masuk. Rencana berhasil. Kalian siap-siap berangkat. Apabila ada kode, segera standby di pinggir jalan. Kalau berangkas tidak bisa dibuka, kalian langsung ke sini. Jadi kami menunggu dulu? Iya, tunggu saja dulu di sana. Hujan malam itu kian deras. Suaranya benar-benar berisik. Gemericiknya membasahi tanah-tanah merah dan telah menjadi kubangan lumpur tebal. Marna yang kala itu masih di dalam kelambu, hanya berdiam diri sambil membaca buku. Sejak siang tadi, dia sama sekali tidak keluar dari dalam kelambu. 2 orang anggota perampok bernama Bahrun dan Dadau ditugaskan standby bersama dengan sebuah mobil pick up. Mereka berdua bersiap di rumah Marna, menunggu panggilan tugas berikutnya. Bahrun yang sejak tadi memiliki pikiran mesum dalam otaknya, berpikir bagaimana caranya menggoda kawanannya agar mau berkongsi melakukan tujuan bejatnya. Apa? Kepala Bahrun menunjuk dengan memberi kode mulut bahwa wanita yang semenjak tadi berdiam di dalam kelambu itu sangat sayang sekali diabaikan. Ingat pesan Rawen dengan Andi, Bang. Kawannya coba menyadarkan pikiran Bahrun. Santai sajalah. Mereka juga mana tahu. Lagian setelah ini selesai, kita juga tidak akan kembali lagi ke sini. Andi dan Rawen tidak akan duduk minum kopi makan di sini. Bahrun coba menepis peringatan Dadau. Dia memberikan gambaran bahwa ada peluang bagi mereka untuk bertindak tanpa sepengetahuan Andi dan Rawen. Tapi aku takut, Bang. Bisa saja nanti Bang Rawen dan Bang Andi tahu. Bagaimana kalau sampai mereka marah? Kalau kamu tidak mau,
Biar aku saja, yang penting kamu tutup mulut. Tapi kalau mereka memanggil kita gimana bang? Gantian. Kan kamu bisa mendengarkan hati. Setelah aku selesai baru giliran kamu. Dadau yang awalnya menolak ajakan Bahrun terus dirasuki oleh rayuan pelan-pelan dan mulai tergoda. Ia pun setuju dan mengangguk. Apalagi usia Dadau yang jauh lebih muda dari Bahrun. Tentu lebih mudah bagi Bahrun untuk membuat anak itu mau menuruti kehendaknya. Bang, aku juga mau, ucap Dadau. Bahrun tersenyum dan mulai bersiap melancarkan aksi. Handy talkie yang sejak tadi tak lepas dari tangan, kali ini mereka lepas. Volumenya dinaikkan agar ketika ada panggilan mereka bisa mendengar lebih jelas. Dua orang laki-laki mendekati kelambu. Yang di dalamnya ada seorang wanita yang sejak kemarin wanita itu selalu dalam perhatian Bahrun. Dia yang bersifat buruk, membayangkan wanita itu sebagai budak dari nafsunya. Hei, Bahrun menggoyang kelambu Marna. Marna yang merasa dipanggil hanya berdiam diri. Ia sama sekali tidak menyaut saat namanya dipanggil. Woi, keluar! Bahrun mengguncang tali kelambu dengan guncangan yang kencang. Iya. Marna keluar dari dalam kelambu, memakai pakaian 2 lapis celana 2 lapis. Sejak awal ia menyadari bahwa bahaya kapan saja akan menerkamnya. Apalagi ia tahu sebagai seseorang perempuan, ia sangat berpotensi dilecehkan secara fisik. Bahrun tersenyum saat mendapati Marna keluar dari dalam kelambu. Buatkan kami kopi. Tidak ada sepatah kata keluar dari mulut Marna. Namun ia tahu ada ancaman secara verbal yang saat ini sedang mengintai dirinya, dan ia harus siap untuk menghindarinya. Sebab melawan secara fisik hanya akan membuatnya dirinya mati sia-sia. Satu-satunya cara ialah melayani mereka dan tetap mempertahankan harga diri sebagai wanita. Marna menghidupkan tungku api. Saat api hidup, ia menuang air ke dalam teko. 2 gelas kaca kosong. Ia isi masing-masing dengan 1 sendok kopi dan 1 gula. Saat sedang menunggu air mendidih, Bahrun berteriak memanggil Marna. Wajahnya yang hitam dengan tanda tompel di sisi telinga kiri, bermata sipit dengan rahang muka mendekati mata itu, semakin membuat Marna muak melihatnya. Sini, dengar tidak? Airnya belum mendidih. Sini, Bahrun berteriak. Wajahnya terlihat beringas. Namun dari tatapan matanya, lelaki itu penuh dengan sifat kelicikan. Marna berjalan mendekati Bahrun dengan wajah yang tertunduk. Sebagai wanita, saat itu ia benar-benar menunjukkan sisi lemahnya. Hei! Bahrun menjepit jari ibu di antara jari telunjuk dan tengah. Dadau mendorong Marna masuk dalam kelambu. Rupanya Bahrun dan Dadau sudah bersepakat bahwa keduanya harus menikmati wanita itu secara bergantian. Air yang sudah dimasak oleh Marna telah mendidih. Namun ia saat itu sedang ditawan oleh Bahrun. Marna didorong disuruh masuk ke dalam kelambu kembali. Saat sudah di dalam kelambu, Bahrun menyuruh Marna untuk membuka semua pakaian yang dipakainya. Buka, Bahrun berkata dengan golok di tangan yang menempel di leher Marna. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Marna. Jika ia menolak, mereka pasti tetap akan memperkosanya. Apabila ia pasrah, tentu akan memberikannya sedikit peluang untuk hidup. Bila ada sedikit kesempatan, tentu akan ada peluang untuk bisa melawan. Yang ada di pikiran Marna saat itu ialah menggunakan kesempatan, membiarkan pelaku lalai dahulu. Aku tidak mau keroyokan. Kalau satu persatu aku bisa saja melayani. Lagian kalian bisa minta baik-baik. Aku juga bukan wanita yang masih perawan. Tersenyum Bahrun, tanda menang.
Ia merasa bahwa apa yang ia inginkan berhasil tanpa ada perlawanan sama sekali. "Dau, abang dulu," pinta Bahrun menyuruh Dadau keluar dari dalam kelambu. Kelambu yang transparan dengan pencahayaan yang minim. Tentu mata tidak akan dapat menembus melihat ke dalam. Namun bayangan tetap akan terlihat apabila di dalam kelambu ada sedikit bias cahaya. Dadau yang sudah terlanjur berada dalam kondisi sangat bernafsu mencoba mengalah. Lelaki itu duduk di luar. Ia menunggu dalam kondisi dada berdegup kencang, membayangkan adegan dirinya bersama Marna. Saat gilirannya tiba, "Tenggo." Suara Hendy Talki berbunyi memanggil. Tenggo dalam bahasa kode bisa diartikan markas. "Tenggo, masuk." "Bahrun?" tanya dari suara HT. Dari suaranya terdengar seperti suara Andi. "Dadau bang." "Mana Bahrun?" Bang Bahrun lagi BAB bang. 10 menit lagi siap-siap. Kalian kesini." "Sekarang bang." "Tunggu panggilan berikutnya." Mendengar suara HT berbunyi, Bahrun bertanya dari dalam kelambu. "Apa katanya?" Marna membuka semua pakaian. Meskipun awalnya ia melapis semua pakaian menjadi 2 lapis, namun kali ini ia membuka semua pakaian. Ia membiarkan Bahrun terpesona dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Bahrun menyambar tubuh Marna. Ia melakukan apa yang ia inginkan pada Marna. Saat Marna dalam kondisi berbaring, Bahrun pun semakin menggila. Ia segera membuka baju dan celananya. Saat Bahrun mulai menggila, ia mulai lengah. Ia melepas golok sejak tadi yang tidak dilepas dari genggaman tangannya. Tangan Bahrun mulai nakal. Lelaki bejat itu mulai menyentuh bagian tubuh Marna. Marna sejak awal sudah memiliki rencana. Ia mencoba meraih pisau dapur yang sempat ia sembunyikan di balik bajunya saat memasak air tadi. Pisau itu disembunyikan di bawah kasur. Saat Bahrun sedang mabuk kepayang, tangan kanan Marna mengambil pisau. Lalu tangan itu dengan cepat menusuk leher sebelah kiri Bahrun. Ujung pisau memutus tenggorokan Bahrun, sehingga membuat lelaki itu kejang seketika. Suara saluran udara yang bocor dari saluran pernafasan menimbulkan suara ngorok. Leher tempat di mana pompa jantung menuju ke otak seketika berhenti menyuplai darah bersama oksigen, sehingga menimbulkan cipratan darah yang sangat banyak. Suara samar-samar hujan terdengar, menenggelamkan rasa sakit lelaki yang saat itu sedang tersiksa oleh luka tusukan yang sangat menyiksa. Tubuh itu tumbang tidak berdaya. Rembesan dari atap jatuh ke lantai dan menetes ke sela-sela lantai papan yang berlubang. Dadau gelisah menunggu gilirannya. Ia yang tak sabar sudah melepas baju kaosnya. Ia menunggu sambil melakukan onani. Marna segera membersihkan semua darah yang ada di rambut dan wajahnya. Ia tidak ingin rencana berikutnya gagal. Ia harus memenangkan peperangan harga dirinya melawan para lelaki itu. "Sudah bang, sudah hampir 10 menit. Kita ditunggu oleh Bang Andi." "Sebentar lagi selesai," sahut Marna. Dadau sejak tadi berjalan mondar-mandir karena tak sabar menunggu giliran. Terperangah melihat Marna yang ternyata sudah berdiri di belakang dengan keadaan telanjang bulat. Melihat tubuh Marna tanpa sehelai pun benang, Dadau merasa di atas angin. Dengan segera ia melepas celana. Dadau langsung memeluk tubuh Marna. Lelaki itu sudah siap memasang posisi. Ia berbaring di atas kasur. Tetapi Marna yang sudah menang 1 babak itu melakukan permainan halus. Ia yang berada di atas tubuh Dadau kembali menusuk belati ke leher sebelah kiri Dadau, sehingga lelaki yang dalam keadaan lengah itu pun langsung tumbang dan sekarat tidak berdaya. 2 orang lelaki malam itu bersimpuh berdarah. Marna yang masih dalam keadaan telanjang bulat segera mengambil mandau yang ia gantung di dinding. Mandau cantik itu baru saja ia temukan pagi tadi. Entah dari mana datangnya,
Tapi ia yakin mandau itu milik nenek Lahei, seakan memiliki tenaga ekstra. Marna menarik tubuh Bahrun dari dalam kelambu. Marna meletakkan tubuh Bahrun di sebelah tubuh Dadau. Kedua mayat lelaki mesum itu berjejer di luar kelambu. Marna mengiris dua kemaluan lelaki mesum tersebut dengan mandau yang ada di tangan. Lalu ia meletakkan di lantai. Kemudian tangan wanita yang lemah namun menjadi 10 kali lebih kuat saat dendam sudah berada di kepala. Tanpa ampun memenggal dua kepala lelaki tersebut. Dua kemaluan yang tadi telah dipotong dimasukkan ke dalam mulut dua kepala lelaki itu, seperti layaknya orang sedang merokok. Lalu ia menggantung kepala di atas pintu. Tujuannya memberikan efek kejut pada kawanannya yang lain bahwa mereka saat ini sedang dalam masalah dengan orang Dayak. Usai menggantung dua kepala milik dua orang lelaki yang telah merendahkan martabat dirinya, Marna lalu mengambil sisa-sisa darah yang masih menempel di permukaan mandau. Dengan menggunakan jari telunjuk, darah yang menempel di mandau itu ia jilat. Tujuannya adalah agar arwah dua lelaki yang mungkin saja mati dalam keadaan penasaran itu tidak sampai membayangi kehidupan sehari-hari Marna. Marna membersihkan dirinya. Ia mengguyur dirinya dengan air hujan yang telah ditampung dalam sebuah drum. Ia meratapi tiap bulir air yang membasahi kepala dan melewati wajahnya. Ini kali pertama Marna menghilangkan nyawa manusia. Akan tetapi sedikit pun ia sama sekali tidak merasa menyesal. Baginya dua lelaki itu memang layak mendapatkan kemarahannya. Kedua lelaki itu telah menginjak-injak harga diri seorang wanita Dayak yang notabene pewaris tanah adat di hutan itu. Usai mandi, Marna memakai pakaian lengkap. Tidak lupa mandau yang ia gunakan untuk mengeksekusi dua orang tadi. Ia bawa dengan cara mengikatnya di pinggang sebelah kiri. Tenggo, tenggo, tenggo. Suara hati berbunyi memanggil Dadau dan Bahrun. Bahrun dengan Dadau tidak merespon panggilan. Bangsat, Rawen memaki. Apa yang dilakukan dua orang itu? Padahal aku sudah menyuruhnya datang 10 menit lagi. Rawen menggelengkan kepalanya. Berangkas yang sudah ditemukan, tetapi yang tahu kunci berangkas hanya Jo Ocak dengan istrinya. Tetapi orang itu sejak tadi tidak sadarkan diri, sedangkan istrinya sudah dipastikan meninggal dunia. Jadi pilihannya mau tidak mau, mereka harus membawa berangkas itu dan menaikkannya ke atas mobil. Jika terus berlama-lama di rumah itu, mereka khawatir akan ada orang yang nanti akan datang beramai-ramai. Keluarga Jo Ocak termasuk keluarga terpandang, otomatis memiliki banyak tamu yang bisa datang kapan saja. Terus bagaimana ini bang? Tanya anggota perampok yang lain. Kamu susul mereka sekarang. Jangan, cegah Andi. Hanya buang-buang waktu saja. Cara itu berbahaya, hanya memperlambat waktu kita. Sekarang mending berangkasnya kita angkat pakai motor saja. Mungkin saja nanti kita bertemu mereka di jalan. Nantinya tinggal salin di jalan bila bertemu mereka. Aku yakin mereka saat ini sedang di jalan. Rawen menerima ide Andi. Kemudian ketujuh orang itu bekerja lebih keras. Ketujuh orang perampok itu mengeluarkan berangkas yang besarnya seperti kulkas. Total berat berangkas itu mungkin hampir menyentuh angka 300 kg, sebab dilapisi dengan plat baja tebal yang super kuat dan tebal. Dua motor digandeng bersisian. Di atas motor diberi jangkar kayu dari ulin besar. Karena volume berangkas yang amat besar, itu sebabnya motor tidak akan mampu untuk membawanya berangkas. Dan akhirnya mereka pun membawa berangkas dengan cara manual, yaitu menggabungkan dua motor menjadi satu dengan mengikat kayu besar sebagai rangka untuk menopang bodi berangkas. Sebelum meninggalkan rumah itu, semua korban mereka kumpulkan jadi satu. Mulut, tangan, dan kaki masih dalam kondisi terikat. Sebelum mereka meninggalkan korbannya, mereka harus memastikan
bahwa korban yang mereka tawan tidak boleh sampai melepaskan diri sampai esok ditemukan oleh orang lain. Kalaupun mati akibat kelaparan, tidak masalah, asalkan bukan mereka yang membunuhnya. Jalanan malam itu sangat licin, dengan sulitnya medan yang berbukit. 2 buah sepeda motor itu pun bisa mengangkut berangkas, walaupun pengemudinya harus berjalan terseok-seok. Motor hanya bisa berjalan perlahan dengan begitu penuh perjuangan. Andai menggunakan mobil, tentu tidak sesulit itu. Belum lagi memakan waktu yang lumayan lama, perjalanan yang melelahkan. Akhirnya mereka bertuju sampai di rumah betang milik Marna, markas tempat mereka mengatur rencana perampokan. Ada rasa geram dan marah saat melihat pick up yang seharusnya menjemput mereka ternyata tidak bergerak sama sekali dan masih terparkir di halaman rumah betang tersebut. Rawen pun berlari hendak menuju ke dalam rumah betang itu. Ia sudah tidak sabar ingin memaki Dadau dan Bahrun. Namun begitu terkejutnya Rawen saat ia akan masuk ke rumah. Ia melihat kepala Dadau dan Bahrun menggantung di pintu, dengan mulut yang mengulum kemaluan serta darah segar yang masih menetes dari leher. Mendengar Rawen yang berteriak marah di atas rumah, Andi menyusul naik. Saat tiba di depan pintu, ia juga tak kalah kaget saat mendapati 2 temannya ternyata sudah tidak lagi bernyawa. Mendengar keributan yang terjadi di dalam rumah besar itu, yang lain penasaran dan mendatangi Rawen dan Andi. Mereka yang baru saja naik ke rumah betang itu tak pelak terperangah dan terkejut. 2 tubuh tanpa kepala, tanpa sehelai benang yang menutupi tergeletak di lantai. Di sisi tubuh kedua mayat itu dipenuhi oleh darah. Andi coba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sepeninggalan mereka beraksi. Andi membuka tirai kelambu. Matanya menyelidik dengan memperhatikan suasana di dalam bilik kelambu. Sebenarnya apa yang terjadi sepeninggalan mereka tadi? Di dalam kelambu Andi melihat beberapa lembar celana dalam yang sudah pasti milik tuan rumah. Celana wanita itu seperti baru dilepas dan ada bercak darah bercacaran di mana-mana. Ada apa ini? Apa yang kamu dapat? Wanita itu membunuh mereka berdua, tanya Rawen yang masih shock. Berat, hampir saja ia menangis, sebab Dadau adalah adik kandungnya. Sepertinya mereka tadi memperkosa wanita itu, ucap Andi. Ia membawa bukti 2 lembar celana dalam yang kemungkinan besar milik Dadau dan Bahrun. Bangsat! Lagi-lagi Rawen memaki. Ia menyalahkan Marna. Rasa geram dan marah namun tidak tersalurkan. Cari wanita itu. Kalau dapat, bawa ke sini. Akan aku cincang-cincang badannya, perintah Rawen. Namun lagi-lagi Andi berusaha menahannya. Daripada kita mencarinya, lebih baik cari cara bagaimana kabur dari rumah ini. Bisa saja wanita itu sudah melaporkan kegiatan kita pada warga desa lainnya. Tidak, bagiku semua emas itu tidak penting. Aku harus mencari wanita itu dulu. Kepala harus dibayar kepala. Rawen menghunuskan goloknya dan menebas-nebas ke dinding kayu yang terbuat dari papan tersebut. Hujan semakin deras. Ketujuh orang itu masih bertahan di sekitar rumah Marna. Sedangkan Marna bingung harus berbuat apa ketujuh orang itu yang sepertinya sedang mencarinya. Marna saat itu seperti kehilangan akal. Tidak ada perasaan ingin beranjak dari tempat saat ini ia bersembunyi. Marna yang masih bersembunyi di balik semak-semak, diam-diam terus memerhatikan aktivitas mereka. Entah kenapa, malam itu ia mendadak mengantuk luar biasa. Ia berteduh di bawah tikar plastik, duduk di bawah pohon meranti, pohon yang memiliki akar tinggi, sehingga hujan secara langsung tidak langsung membasahi tubuhnya. Hujan terus menurun.
tidak kunjung berhenti. Hawa kantuk luar biasa semakin mendera. Dalam keadaan kondisi jiwa yang sedang tidak stabil, harusnya secara normal rasa kantuk tidak dapat mempengaruhi otak. Rasa was-was yang mempengaruhi produksi hormon adrenalin harusnya tidak membuat Marna menjadi mengantuk berat seperti saat ini. Marna tertidur dengan tersandar di akar pohon meranti. Mandau yang ia ikat di pinggang ia peluk untuk berjaga-jaga dari orang-orang yang mungkin akan mencarinya. Hujan meninggalkan jejak. Tiap langkah kaki siapa saja yang melaluinya, maka akan meninggalkan ukiran indah pada permukaan bumi. Tak peduli sesempurna apa bentuk makhluk hidup yang melewati tanahnya, bumi tetap akan mempersilahkan jejak terbaiknya. Malam itu, Lahe berjalan mendekati Marna. Mandau yang ditinggalkan bersama Marna ia cabut dari kumpangnya dan menyeret ujung yang tajam ke tanah. Ada kepercayaan sebagian orang, apabila akan bertarung dengan orang yang memiliki kekebalan pada pedang, maka penawar untuk meluluhkan raza itu hanyalah menancapkan ujung pedang ke tanah agar dapat menembus tubuh orang yang memiliki ilmu kekebalan. Lahe masih berjalan tanpa alas kaki. Wanita tua itu menenteng Mandau. Pembawaannya tenang, namun langkah kakinya tegap. Mulut wanita itu sejak tadi tak henti-hentinya kumat kamit. Ia seperti membaca mantra, namun suaranya tidak jelas. Lahe mendehem. Semua orang yang berada di dalam rumah Marna tertegun. Mandau yang dibawa Lahe seakan melayang. Mereka sama sekali tidak melihat Lahe. Yang mereka lihat hanyalah Mandau yang melayang-layang. Mereka tidak dapat melihat Lahe, kecuali hanya Mandau yang dibawanya. Mandau itu seolah melayang tanpa disentuh siapapun. Sepanjang perjalanan, Lahe membaca mantra yang kerap dipakai oleh Ngayau dalam memburu korbannya. Ngayau dalam kamus besar Dayak ialah seorang ahli yang memiliki profesi sebagai pemburu kepala. Orang-orang dari luar Kalimantan seringkali menganggap bahwa pemburu kepala tujuannya untuk membunuh siapa saja. Padahal apabila ditarik lagi pada sejarah, sebenarnya artian Ngayau memiliki arti yang lebih panjang, dan apabila dijabarkan membutuhkan tulisan yang cukup panjang. Sebab masyarakat generasi saat ini lebih mengetahui Ngayau sebagai pemburu kepala tanpa ampun, tanpa pandang bulu. Kenyataannya yang mereka buru bukanlah kepala sembarangan orang, melainkan kepala seseorang yang sudah mereka cap sebagai musuh, yaitu musuh yang sudah terang-terangan mengangkat senjata terhadap mereka, musuh yang sudah menghilangkan nyawa keluarga, ataupun musuh yang sudah mengusik ketenangan suku. Andi, Rawen, serta kelima orang lainnya dibuat tidak berkutik. Mereka seolah sudah kehilangan jiwa. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk pergi ataupun berlari, beranjak dari tempat mereka saat itu. Ketujuh orang itu kehilangan kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Tidak ada satupun yang bergerak. Saat satu persatu Mandau mengalungi leher dan menyayat permukaan kulit, sehingga satu persatu kepala mereka putus dan tumbang ke lantai. Darah bercucuran. Secara bersamaan 7 orang telah tumbang. Nenek tua itu tidak tertawa, tidak jua sedih. Mulutnya sejak tadi tak pernah berhenti komat kamit. Ia membaca mantra kuno, mantra yang dahulu sering digunakan oleh para pejuang Dayak dalam berperang melawan bangsa asing. Dari sekian banyak masyarakat Dayak, hanya sedikit orang yang bisa menggunakan mantra dan ilmu itu. Hanya mereka yang memiliki keturunan khusus, sebab ilmu itu tidak menurun pada orang lain, kecuali hanya pada anak cucu, dan itu pun hanya satu orang yang bisa memakai mantra hebat tersebut. 7 kepala bertumbangan. Tangan Lahe yang bersimbah darah. Ia usap ke rambutnya sampai bersih. Wanita tua itu mulutnya masih terus komat kamit membaca mantra. 7 tumpukan kepala ia masukkan ke dalam dan lanjung rotan. Lalu orang tua itu pun pergi dari rumah Batang dan mengembalikan Mandau yang tadinya dipeluk oleh Marna. Derasnya hujan sama sekali tidak menyisakan jejak langkah kaki Lahe.
Wanita tua itu berjalan pulang menuju kampungnya. Wajahnya masih tanpa ekspresi, sedangkan mulutnya belum berhenti komat-kamit. Teriakan ayam hutan berkokok saling bersahutan, bersambut dengan suara lutung owa-owa. Suara para binatang itu mendominasi gendang telinga. Semakin mendekati rumahnya, Marna semakin curiga. Rumahnya kelihatan kosong melompong. Ia coba diam-diam naik melalui tangga belakang dan coba mengintip ke dalam rumah. Di belakang dapur yang bersebelahan dengan perapian terlihat lubang selebar 1,5 cm. Marna menempelkan mata kanan dan menutup mata sebelah kiri agar penglihatannya menjadi lebih fokus. Saat matanya tertempel pada dinding, ia terkejut. Di dalam rumah ada 9 orang dalam kondisi tidak bernyawa. Marna segera turun dari tangga. Ia segera masuk ke dalam rumahnya melalui tangga depan. Ia coba memastikan apa yang sedang terjadi dengan 9 orang yang ada di rumahnya. Darah basah masih terlihat bercucuran. Bau amis darah mengundang ratusan nyamuk datang. Terlihat ada 7 orang yang kondisinya sama dengan 2 orang sebelumnya. 7 orang itu hanyalah tubuh tanpa kepala. Marna yang tak percaya dengan apa yang ia lihat coba mencari tahu apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi. Ia tidak tahu nama satu persatu perampok tersebut. Yang ia tahu di antara para perampok itu ada seorang lelaki yang meminta makan secara baik-baik padanya. Di rumah tersebut hanya ada 2 kepala bekas korbannya. Kondisinya kedua kepala itu sedikit berubah. Jika awalnya ia gantung di depan pintu, kini 2 kepala tersebut ada di atas tampah tempat ia biasanya menapi beras. Marna sangat penasaran mencari tahu di mana 7 kepala lainnya. Ia menyadari selain dirinya, ternyata ada orang lain yang sudah mengeksekusi semua perampok itu. Ketujuh jenazah terlihat seperti dibunuh tanpa perlawanan. Sebab dari luka sangatlah terlihat jelas bahwa luka bekas sayatan hanya ada di leher saja, sedangkan tubuh lainnya tidak ditemukan satu luka pun. Marna menelan ludahnya. Ia mencoba memahami apa yang sebenarnya yang telah ia lewati malam tadi. Ia pun keluar dari rumah betang yang memperhatikan keadaan di sekeliling. Mobil pickup terlihat masih terparkir di tempatnya. Bahkan kunci kontak mobil tersebut dalam posisi on siap menyala. Di sebelah mobil itu ada 4 unit motor dan 2 unit motor yang saling terikat dengan batang kayu di atasnya. Ada sebuah brankas yang bila ditimbang mungkin memiliki berat yang lumayan. Kondisi kejiwaan Marna pagi itu sangatlah berat, bahkan lebih berat dari waktu-waktu sebelumnya saat ia menjadi sandra. Benar, ia telah menghabisi 2 orang lelaki di rumahnya, tetapi tidak dengan 7 lelaki lainnya. Lama Marna duduk di tengah-tengah 9 mayat itu. Akhirnya ia berpikir bahwa ia harus melaporkan kejadian ini ke polisi. Beberapa unit motor serta mobil yang saat ini terparkir di dalam rumahnya bisa menjadi rujukan polisi sebagai barang bukti bahwa ia telah menghabisi nyawa 9 orang. Marna melepaskan pakaiannya yang basah. Ia hanya menyisir rambutnya, kemudian memasang jilbab. 2 kepala yang ia penggal dimasukkan ke dalam karung kain bekas tepung terigu. Sebelum memasukkan 2 kepala tersebut, Marna sempat memandangi wajah 2 kepala tersebut, pucat pasi tanpa ekspresi. Namun raut wajah di bawah mata dapat menggambarkan betapa sakitnya saat sakaratul maut terlepas roh dari tubuh. Marna memakai sandal jepit berwarna biru. Di bagian ujung tumit sedikit berlubang. Sandal itu dulunya milik keponakannya, Mandau, yang telah menghabisi 9 nyawa. Ia ikat di pinggang. Bagi seorang Dayak pedalaman, entah laki-laki atau perempuan, tentu bukanlah sebuah pemandangan yang aneh apabila berpergian dengan membawa mandau. Bagi mereka, mandau sudah menjadi barang bawaan wajib
untuk melindungi perjalanan mereka karena hutan yang sangat luas dipenuhi oleh binatang-binatang predator yang dapat menyerang mereka kapan saja. Jalanan saat itu sepi. Hujan telah menyebabkan tanah lumpur di mana-mana. Perlahan tanah-tanah basah tersebut mulai mengering. Wanita yang saat ini dirundung oleh perasaan itu berdiri di sisi kiri jalan menanti mobil taksi, pick up, ataupun dump truck yang akan menuju ke daerah kecamatan untuk melaporkan kejadian yang tadi malam telah menimpa dirinya. Setelah lebih dari 1 jam berdiri, dari jauh terdengar suara deru mesin bergerak menuju ke arah jalan tempat ia saat itu berdiri. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.